2 hari tidak makan. Kamu malah makan makanan ayam. Perutku lapar. Biarkan aku makan ya. Ayam makan agar bisa bertelur. Kamu makan untuk apa? Hah? Ku bilang makan. Anak pembawa sial. Dasar anak sialan. Makan. Biar kau kelaparan. Biar kau menderita kelaparan. Bangun. Ku bilang makan. Aku suruh makan. Bibi makan. Jangan pukul. Makan lagi sana. Aku tidak mau makan. Aku akan mencari rumput liar. Aku tidak ingin makan. Jangan pukul aku. Masih mau makan atau tidak? Aku tidak mau makan. Rasakan kau kelaparan. Nikmati rasa laparmu. Dasar anak pembawa sial. Heru, besok kau kirim anak pembawa sial ini pergi. Keluargaku tidak memelihara orang yang tidak berguna. Wulan, keluarga kakak baru saja pergi. Bagaimana bisa aku tega? Aku tidak peduli kalau dia tidak pergi. Aku yang pergi. Carilah jalan keluarnya. Aku akan menemui Mahdi. Besok akan kukirim dia pergi. Ayah. Ibu. Ayah. Ayah. Ibu. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ibu. Bawa aku pergi bersama kalian. Citra rindu kalian. Bibi akan mengirimku pergi. Aku tidak ingin meninggalkan kalian. Aduh, bahaya! Citra menghilang. Ada apa ini? Kenapa berteriak-teriak seperti itu? Bahaya! Pasti dia mendengarnya kita tadi ingin mengirimnya pergi. Ya sudah, biarkan saja. Kenapa ribut-ribut? Kakakku seumur hidupnya hanya punya anak perempuan satu ini. Kalau dia lenyap, bagaimana aku Jelaskannya kepada kakakku. Tidak bisa. Aku harus mencari Citra. Bukan. Kakakmu yang telah meninggal itu sudah di dalam peti mati. Kamu masih memikirkannya. Kalau mau pergi, pergilah sendiri. Aku ingin tidur. Heru. Kalau kamu hari ini berani keluar dari halaman ini, jangan pernah kembali lagi. Kok ada anak kecil di sini? Nah, badannya sangat panas. Kalian ini siapa? Kau laparkah? Siapa namamu? Namaku Citra. Citra. Kamu tinggal di mana?
desa hutan batu. Besok Paman dan Bibi akan mengantarmu pulang. Bagaimana? Tidak, Jan. Mereka akan memukulku sampai mati. Bibi ingin mengirimku ke orang lain. Mereka tidak memberiku makan. Paman, aku tahu Paman dan Bibi adalah orang baik. Kumohon, jangan kirim aku pergi. Aku bisa mencuci pakaian. Aku bisa memasak. Aku bisa melakukan banyak pekerjaan. Kalian setiap hari memberiku makan sekali saja sudah cukup. Paman, tunggu sampai Citra besar nanti. Aku akan berbakti kepada Paman dan Bibi. Kalau begitu, jangan sungkan. Paman dan Bibi akan merawatmu. Ayah, bukankah sudah kubilang jangan datang menemuiku kalau tidak ada urusan penting? Aku datang hari ini hanya ingin memberitahumu. Aku dan ibumu menemukan seorang anak. Kalian gila. Sudah tua begini masih main-main dengan anak kecil. Terserah. Mulai sekarang aku bukan anakmu lagi. Aku sudah lama bilang ke orang-orang bahwa aku yatim piatu. Chandra, apa yang kau lakukan? Acara pernikahan akan segera dimulai. Siapa orang ini? Seorang pengemis. Di hari bahagia ini, sial sekali. Ciuh. An, Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Wah, anak yang penurut. anak. Anak baik, benar-benar penurut. Ayah, ibu, aku ujian. 2.000 apaan? Cuma 1.000. Kita sudah sepakat 30.000 per hari. Kami berdua telah bekerja sebulan. Mengapa cuma diberi 1.000 rupiah? 1.000 ini karena iba pada kalian. Lihat apa yang kau perbuat, sangat lambat. Menghambat hasil panen tuan tanah. Lihat saja nanti aku pukul kalian. Jangan, terserah. Uang ini jika kita hemat, bisa cukup sampai panen musim gugur. Hei, Citra. Kenapa kau datang? Ayah. Ibu, aku datang untuk menjemput Kalian pulang. Citra, makanlah dulu. Iya, Aku datang. Ayah, Ibu, aku sudah kenyang. Aku pergi membelah kayu bakar dulu. Citra anak yang penurut dan baik. Tuhan masih baik kepada kita. Aduh, aku melihatnya di televisi rumah kepala desa. Ini surat penerimaan mahasiswa. Citra, kita lulus ujian masuk perguruan tinggi. Dia tidak memberitahu kita. Karena dia tak ingin kita tahu soal ini. Keluarga kita ini sudah membebaninya. Tidak mungkin. Citra harus berkuliah. Walaupun aku Harus menjual semuanya. Aku harus membiayai kuliahnya. Ayah,
Aku sudah membelah dan menumpuk kayu bakar. Cuaca di luar sangat lembab. Sepertinya mau hujan. Begini, aku akan pergi ke ujung timur desa. Kalian tidur Saja dulu. ya, di luar mau hujan. Pergi saja besok. Tidak masalah. Jalan di desa ini Aku sudah hafal. biar aku yang melakukannya. Kuliah adalah satu-satunya Jalan keluar dari pegunungan ini. Aku tidak boleh menjadi beban untuknya. Dia harus kuliah. Siapa itu? Kamu pembawa sial. Mau apa kau denganku? Doni, Aku mohon, kasihanilah. Kembalikan gajiku. Citra lulus tes masuk universitas. Dia memerlukan uang. dia lolos ujian masuk universitas. Bukan urusanku. Pergi. Kau bosan hidup? Hah, orang gila. Cari mati kau. Jangan mati di depan rumahku. Doni, come on. Citra adalah anak yang penuh pengertian. Aku tak bisa membiarkan masa depannya hancur karena kita berdua. Jika kau kembalikan uangku saat musim panen tiba, aku akan memanen untukmu dengan cuma-cuma. Mau duit ya? Silakan saja. Masuklah melalui selangkanganku. Kuberikan 2 juta kepadamu. Baiklah. Jangan mengotori rumahku. Sialan. Kuberikan 2 juta rupiah lagi. Ambil uangnya lalu pergi. Pergi. Terima kasih. Ayah, bagaimana kabarmu? Ayah! Ayah! Bertahanlah, ayah! Suamiku, ada apa denganmu? Semalaman tubuhmu panas sekali. Pergi ke dokter. Ya, Tidak perlu. Ke dokter harus bayar. aku masih sanggup. Aku sudah bertanya-tanya untuk perkuliahan membutuhkan 10 juta. Kita mempunyai 5 juta, masih kurang 5 juta rupiah. Aku akan pergi ke desa tetangga untuk meminjam uang. Bagaimanapun, aku harus menyekolahkan Citra. Ayah, minum obatmu dulu. Aku akan tetap di sini merawat kalian. Jadi aku tidak akan berkuliah. Apa? Ulangi sekali lagi. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan kuliah. Ayah, jangan memukul dirimu. Aku
Katakan. Kau ingin kuliah? Kuliah atau tidak? Aku Cakra telah menjadi petani seumur hidupku. Anak laki-lakiku membenciku, tidak mengakui aku hanya karena aku tidak berpendidikan. Hidupku sungguh menyedihkan. Aku tidak memintamu membanggakan keluarga. Hanya saja aku tak ingin kau sepertiku, terperangkap di lembah gunung ini selamanya. Kau masih belia. Di masa depan kau harus pergi dari sini. Ayah mohon kepadamu. Ayah, Jangan begini. aku janji padamu. Aku akan berkuliah. Aku akan pergi kuliah. Cakra! Cat keluar! Cakra! Lekas keluar! Semua orang mengetahui Citra diterima di perguruan tinggi. Para warga semuanya hadir. Benar-benar berprestasi. Sungguh hebat, luar biasa. Pak Kades, Cakra, Citra diterima di universitas. Itu adalah berita yang sangat menggembirakan. Mengapa kamu tidak memberitahukan kami? Iya, Mengapa kamu tidak memberi kabar kepada kami? Desa kita akhirnya mempunyai seorang mahasiswa. Ya, sungguh tidak gampang. Iya, kenapa tidak memberitahu kepada semuanya? Susah sekali untuk memiliki seorang mahasiswa kabar yang sangat membahagiakan. Betul. Ya, betul sekali. Sangat baik ada mahasiswa di sini. Sangat membanggakan diterima di universitas. Pak Kak, Kades, para penduduk. desa, kalian ini. Cakra, ini uang yang dikumpulkan warga desa. Tidak banyak. Terimalah terlebih dahulu. Kalau tidak mencukupi, kita akan mencari jalan untuk meminjam. Nanti setelah panen musim gugur, setelah menjual hasil pertanian, kita akan mengembalikannya. Cukup. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih para warga desa. Sama-sama, tidak mengapa Citra. Ini juga tidak banyak berlututlah kepada warga desa. Citra, kamu harus ingat, suatu saat ketika kamu meninggalkan tempat ini, semua ini adalah kebaikan para warga desa. Suatu saat kau telah berhasil, kamu harus membalas budi kepada semua orang di desa ini. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Jangan begini. Bangun. Kau sungguh anak yang sukses, sungguh hebat. Kebaikan kalian semua. Tak terbalaskan, kelak akan kulakukan apapun. Aku akan membalas jasa kalian. Sudah, cepat bangun. Lekas bangun, Cakra. Nak, lekas bangun. Segera bangun. Ayo bangun, jangan berlutut terus. Ayo. Keluarga ini sungguh telah berjuang keras. Ibu, hati-hati ya. Aku akan berjuang keras. Ayah, aku berangkat dulu. Rajin belajar ya. Iya, Ibu, aku pergi sekarang ya. Selamat tinggal.
Pak Shen, berhasil! Sukses! Chip yang dikembangkan Profesor Citra berhasil. Sungguh berhasil. Semua data melampaui tingkat tercanggih. Di dunia. Chip kita akhirnya sukses. Luar biasa. Citra, usaha kerasmu. Grup ini berkembang pesat karena kamu. Mulai saat ini, kita tak perlu risau lagi ditekan oleh orang asing. Ini memang tanggung jawabku. Kini, riset chip telah sukses. Perjanjian kerahasiaan kita juga sudah selesai. Apakah aku boleh pulang menjenguk orang tuaku? Tentu saja boleh. Aku akan pulang dulu ya. Tunggu sampai urusanmu beres. Kau datanglah menemuiku. Renovasi desa sudah Dimulai. tim konstruksi sudah masuk. Kebaikan warga desa akan kubalas secara perlahan. Ini adalah ganti rugi untuk proyek renovasi keluargamu. Totalnya 2 miliar. Simpanlah baik-baik. Sebanyak ini, desa memberikan kompensasi berdasarkan luas tanah. Kalian berdua istirahatlah yang cukup. Kami pergi dulu. Baik, baik. Terima kasih. Dengan uang ini, kita bisa pergi ke kota untuk menjenguk Citra. Tidak tahu bagaimana kabarnya selama bertahun-tahun ini. Ayah, Ibu, aku kembali untuk menjenguk kalian. Ayah Chandra, ibu kau sudah pulang. Aku kembali untuk melihat kalian. Ayah, Ibu. Saya istri Chandra. Nama saya Hesti. Ini ibuku. Ya nih, Ibu mertua. jangan berdiri. Mari kita berbincang di dalam. Masuk, silakan masuk. Ayo, ayo, ayo. Silakan minum. Minumlah, silakan minum. Hari ini kami datang untuk memberitahu kalian sesuatu. Putriku dan Chandra ingin pindah rumah, tapi uangnya kurang. Selama ini keluarga kami yang mengurus Chandra. Sudah waktunya kalian ikut membantu, kan? Ayah, Ibu, cucu kalian Jojo akan masuk SM. MP. Kami ingin memindahkannya ke sekolah yang lebih bagus, agar nanti ia belajar lebih gampang. Sudah sepantasnya, sudah semestinya pindah. Memang seharusnya pindah. Uang kompensasi renovasi untuk keluarga kita. Lihat, apakah cukup? Loh, kok cuma 100 juta rupiah? Bukankah 200 juta rupiah? Kemana sisa uangnya? Ayah, aku sudah menyelidiki semuanya. Kompensasi kita 2 miliar. 1 miliarnya kemana? 1 miliarnya untuk Citra. Gadis liar. Atas dasar, apa dia menerima uang yang sama dengan kita? Kukatakan ya, 2 miliar ini, hari ini harus kau berikan semuanya. Kalau tidak, kalian akan menyesal. 1 miliar ini awalnya memang untukmu. Kau ambil saja. Sisanya untuk adikmu. Aku tidak punya adik perempuan. Omong kosong. Uangnya ada di dalam rumah. Cari sendiri saja. Kita cari sendiri. Ketemu. Minggir! Enya. Ku bilang ya, si orang tua. Aku ini anak kandungmu. Properti dan uang ini semuanya milikku. Jangan harap kau bisa memberikannya kepada orang lain. Ayo pergi. Kotak hadiah ini. Chandra, kau tidak boleh pergi. Chandra.
Kau mau merampok? Dasar orang tua sialan. Kau mau merampok ya? Jangan bergumam padaku. Aku benci kau bisu. Sejak kecil aku selalu dihina. Sudah cukup. Lepaskan. Ini semua kesalahan ayah dan ibu. Kami tidak sanggup. Kamu bisa tidak mengakui kami. Tapi uang ini untuk Citra. Kamu tidak boleh mengambilnya. Jangan Diambil. Kamu masih memikirkan anak harap itu. Lepaskan aku. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Lepaskan. Citra. Ayah mohon kepadamu. Sisakan uang ini untuk Citra. baik. Ini salahmu sendiri. Dasar orang tua, kau yang memulai masalah. Kalau begitu, ayo kita sama-sama hancur. Hentikan. Ayah, Ayah, maaf ayah Citra pulang telat. Membuat ayah susah. Citra. Apakah itu kau? Berani sekali kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku wakil manajer umum Grup Tianyu. Grup Tianyu adalah perusahaan teknologi tercanggih di seluruh negeri. Pengawal, cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Baik. Sudah kubilang kalian boleh pergi. Grup Tianyu benar-benar salah merekrut orang sepertimu. Pengawal, hajar dia. Aku yang bertanggung jawab jika ada masalah. Ayo. Untung pasien dibawa tepat waktu, kakinya selamat. Tetapi karena kekurangan gizi, masih butuh perawatan lama. Terima kasih, dokter. Saya akan menjaganya. Aku tahu, Tidak akan kenapa-napa. aku tahu. Keadaanku. Citra, ayo kita pulang. Biayanya pasti mahal di sini. Ayah, Ayah. Ibu. Anakmu ini pulang terlambat membuat kalian susah. Citra, aku tahu kamu pasti berhasil. ayah, ibu. Selama ini, aku sedang bertugas mengembangkan chip baru. Sekarang chipnya sudah jadi. Aku bisa pulang. Ilmuwan termuda di negara kita, Profesor Citra, berhasil mengembangkan Longxin, memecahkan blokade teknologi asing yang sudah lama terjadi, membangun pondasi bagi perkembangan teknologi. Ternyata Anda Profesor Citra. Apakah Anda Profesor Citra? Tanpa Pengorbananmu, bagaimana mungkin kami bisa hidup tentram dan damai? Ini memang sudah tugasku. ayah, Ibu, aku jawab telepon dulu. Pergilah. kami bisa sendiri. Bapak Chandra menderita luka parah, pendarahan dalam yang serius, memerlukan transfusi darah segera. Jika tidak nyawanya terancam. Transfusi darah. Ya transfusi saja. Golongan darah Bapak Chandra adalah Golongan darah panda yang jarang di dunia. sangat jarang. Rumah sakit kami tidak memiliki stok. Cari segera. Menantuku adalah wakil manajer umum yang baru diangkat di Grup Tianyu. Bisakah kau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padanya? Kau mengancamku juga percuma. Tanpa stok darah, aku juga tidak punya cara. Aduh, kau! Aduh, Nak, bagaimana ini? Anak ini susah payah mendapat posisi wakil manajer umum. Kalau dia meninggal semudah itu, bagaimana kehidupan kita nanti? Sekarang hanya ada satu jalan.
cari orang tua itu. Maksudmu Cakra? Benar, ku dengar. Dia ada di rumah sakit ini. Anaknya sakit parah. Dia tidak mungkin tega membiarkannya meninggal. Ayo, ayo, ayo. Istri saya bagus sekali. Citra sangat berbakat. Di sini. Saat masuk nanti, ingat kita harus berpura-pura. Kita harus menolong Chandra. Kita bergantung padanya untuk makan. Aku mengerti, Bu. Ayah, tolonglah Chandra. Kemarin ia kesal padamu karena lebih menyayangi Citra. Sebenarnya ia peduli padamu. Sebelum ia pergi kemarin, ia berkata pada kami. Ia bilang, ingin kalian ikut dengan kami pulang ke kota. Sekarang begini keadaannya. Ia ada di rumah sakit. Ada apa dengan Chandra? Chandra dihajar orang suruhan Citra. Pendarahan dalamnya parah. Sekarang butuh transfusi darah. Tapi rumah sakit tidak memiliki golongan darah panda. Jadi Chandra hanya bisa menanti ajal. Ambil darahku saja. Setelah lahir ia diperiksa. Golongan darahnya sama denganku. Pendonornya sudah terlalu tua, sudah melewati batas pengambilan darah. Jika diambil lagi, nyawanya bisa terancam. Ambil saja terus, meskipun darahnya habis. Chandra harus sembuh. Kalau begini terus, nyawanya bisa melayang. Teruskan. Nyawa orang miskin seperti dia tidak ada harganya. Dia sendiri yang ingin. Mati ya mati saja, bukan masalah besar. Kalau kamu tidak berani, biar aku saja yang mengerjakannya. Sudah siuman? Sudah berakhir? Ayah, Chandra masih membutuhkan sedikit lagi. Belum Rampung. Lanjutkan. Aku masih sanggup. Chandra harus diselamatkan. Ayah sudah berkata. Terus ambil. Lanjutkan, jangan berhenti. Kejam, hentikan. Kamu. Ayah kenapa? Ayah. Pendonornya mengambil terlalu banyak darah. Badannya tak kuat. Kau tahu dia sakit, namun kau tetap mengambil darahnya. Pendonornya sendiri yang bersedia. Kau ini bagaimana? Tuan tua itu sendiri yang ingin mendonorkan darahnya. Apa hubungannya denganmu? Ayah rela menyelamatkan Chandra. Apa masalahmu? Di rumah ini, kaulah orang asingnya. Berhentilah bersandiwara. Kau tak akan dapat uang sepeser pun. Ayah baik-baik saja. Bagaimana kondisi Chandra? Ayah, di saat begini, ayah masih memikirkan orang hina itu. Ayah lupa dia memukul ayah dan ibu. Bagaimanapun, dia anak kandungku. Ayah, kita pergi dari sini dulu.
Kalau ayahku kenapa-napa, kalian akan menerima akibatnya. Ayah, ibu, mulai sekarang kita tinggal di sini. Kata dokter, kalian butuh istirahat. Sandi akan segera kembali setelah urusannya selesai. Dia bilang telah lama ingin berjumpa kalian. Ini terasa kurang pantas. Lebih baik kita pulang ke desa. Ayah, ibu, mulai sekarang ini rumah kalian. Seperti di desa, kalian bisa tinggal sesuka hati. Ayah, beberapa hari lagi ulang tahun ayah. Aku sudah mengirim undangan dan mengundang banyak tamu. Aku ingin semua orang tahu bahwa ayah dan ibu adalah orang terpenting dalam hidupku. Citra, tunggu kau. Berani-beraninya kau memukulku. Ini belum berakhir. Kacamataku di mana? Cepat, kacamataku. Chandra, kau baru saja pulih. Dok bilang kau harus beristirahat. Proyek pembongkaran berikutnya akan melewati lahan keluargaku. Apa? Kau bilang proyek Tianyu akan mengambil lahanmu? Benar. Aku baru saja melihat daftar ganti rugi. Seluruh proyek benar-benar mengambil seluruh lahan keluargaku. Makanlah. Lalu akan dapat ganti rugi berapa banyak? Kompensasi sekaligus 45 miliar rupiah. 45 miliar rupiah? Ku bilang si wanita jahat Citra itu jika tidak datang lebih awal. Tidak datang lebih lambat? Ternyata dia sudah mendapat informasi. Ingin mengambil 45 miliar rupiah itu untuk dirinya sendiri. Tidak bisa, uang ini milik kita. Sama sekali tidak boleh diberikan kepada wanita jahat itu. Menantuku. Kau kan wakil manajer grup Tianyu. Coba pikirkan jalan keluarnya. Kita keluar dari rumah sakit. Uang ini hanya milik kita. Siapapun tidak boleh mengambil sepeser pun. Ayah, ibu. Chandra, apa kabarmu? Syukurlah. Ayah, ibu. Citra menyuruh ayah dan ibu datang cuma untuk melakukan ini. Tidak. Kami sedang menganggur. Jadi kami mencari kesibukan untuk mengisi waktu luang. Ayah. Maafkan aku karena terlalu emosional tempo hari. Aku ingin mengajak ayah dan ibu pulang untuk melihat anak-anak. Aku bisa bertemu cucuku. Ayah, saat ini aku ingin meminta tolong kepada kalian. Jojo sekarang sudah SD. Aku dan Hesti harus bekerja dan tidak ada waktu. Ingin meminta ayah dan ibu pulang untuk menjaga Jojo. Tentu saja. Kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Apakah perlu memberitahu Citra? Ayah, biar aku yang bicara dengannya. Mobilnya ada di luar. Mari kita pergi sekarang juga. Baik. Ayah, ibu, ayo kita berangkat. Ibu, hati-hati. Ayah, ibu, pakailah sarung sepatu kalian. Sepatuku sangat kotor. Ayah, meskipun lantainya mahal, lantai itu tetap untuk diinjak. Ibu, siapa mereka? Mereka adalah pengasuh yang ayah pekerjakan. Nantinya mereka akan bertugas mengurusmu dan membersihkan rumah. Aku tidak menginginkan mereka. Aku ingin nenek. Ayo, nenek antar kamu masuk.
Pengasuh. Ayah, ibu, jangan terlalu dipikirkan. Jojo butuh waktu untuk menerima. Perasaan anak-anak sangat peka. Tiba-tiba menyuruhnya menerima 2 orang, tentu memerlukan waktu. Baiklah, aku paham. Wah, nak, kamu tah tinggi ya. Bagus. Lucu sekali. Kamu harus banyak makan daging ya. Belakangan ini nilaimu bagus sekali. Kenapa dia cuma bisa bilang ah? Karena dia bisu, tidak bisa berbicara. Makan sayap ayam, menantuku sangat pengertian. Ayo, semuanya makan. Nenek, pengasuh di rumah, bolehkah ikut makan di meja makan juga? Kamu harus ingat, pengasuh di rumah tidak boleh makan bersama majikannya. Setelah dewasa nanti, kita harus menjadi orang sukses. Jangan sampai bekerja menjadi pengasuh atau pembantu. Nanti belajarlah yang rajin. Kita tidak boleh kelak menjadi pengasuh. Iya. Ayo, makan sayurnya. Mari, makan lagi sayap ayamnya. Makan yang banyak. Semuanya telah disiapkan. Kedua perjanjian telah dicetak. Tinggal menunggu mereka membubuhkan cap jempol. Ultraman, lihat pukulan ini. Pukulanmu lebih besar dari ini. Ibu! Ma! Bunda! Maaf, ibu melihat kalungku tidak? Keren kan? Kenapa? Kalung yang kubeli di toko mewah itu hilang. Yang harganya puluhan juta itu. Bengong saja, cepat cari. Kalian jangan seperti tidak terjadi apa-apa. Cepat bantu cari. Sudah dicari di seluruh ruangan ini. Tidak ditemukan. Ruangan ini hanya sekecil ini. Masa iya kalung ini punya kaki? Bisa lari sendiri? Jangan-jangan kalian yang mengambilnya sebelum kalian datang. Kami tidak pernah kehilangan barang. Bagaimana mungkin kami mencuri? Belum tentu. Mencuri atau tidak, geledah saja baru ketahuan. Kami tidak mencuri. Apa yang kau lakukan? Ayah, ibu. Kalau tidak mencuri, kenapa takut digeledah? Chandra, kami kan keluarga berani karena benar, takut karena salah. Setiap orang di ruangan ini harus diperiksa dengan teliti. Keluarga Chen kami tidak mengizinkan adanya pencuri. Kau! Geledah! Berikan ke sini. Kau masih berkata tidak mencuri? Ini apa? Bu, antar Jojo kembali ke kamarnya. Chandra! Ini sungguh bukan kami yang mencuri. Buktinya sudah jelas, kalian masih ingin mengelak. Ayah, ibu,
Aku berbaik hati mengizinkan kalian menjenguk cucu. Kalian malah mencuri. Sangat mengecewakanku. Ibumu benar-benar tidak mencuri. Kalaupun dia mencuri, dia juga tidak punya tempat untuk memakainya. Meskipun tidak ada tempat untuk memakainya, Tapi bisa dijual. kalungku ini. harganya puluhan juta. Seumur hidup kalian tak akan sanggup membelinya. Sekarang kemasi barang-barang kalian. Pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke rumahku lagi. Kami juga baru saja bertemu cucu sebentar. Kumohon jangan usir kami. Mau tetap tinggal di sini juga boleh. Ini surat perjanjian. Kalian beri cap jempol di sini. Jamin tidak akan mencuri lagi. Baru boleh tinggal di sini. Lakukan saja. Siap. Bagus sekali. Orang tua, setelah kontrak ditandatangani, kalian tak berguna lagi. Pergi. Mereka itu pengasuh yang diundang, Ayah. Kalian takut? Kenapa kalau digeledah? Chandra, ini sungguh bukan kami yang mencuri. Buktinya sudah terang, kalian masih mau berkelit. Ayah, Ibu, aku berbaik hati mengundang kalian untuk menjenguk cucumu. Kalian malah mencuri. Aku sangat kecewa. Sekarang bereskan barang-barang kalian. Keluar! Jangan pernah kembali ke rumahku lagi. Orang tua, setelah kontrak berakhir, kalian tidak berguna lagi. Pergi! Aku tidak mencuri, aku benar-benar tidak mencuri. Mereka tidak menginginkan kita di sini. Kita pulang ke desa saja. Ayah! Ibu! Ayah! Ibu! Kalian kemana saja? Aku sudah mencari kalian sangat lama. Aku sangat khawatir. Tidak apa-apa. Kami tersesat. Kami tidak mau tinggal di kota lagi. Mari kita pulang, Ayah. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Beritahu aku. Aku ingin tahu siapa yang berani mengganggu orang tuaku. Ultraman. Tinjumu lebih besar darinya. Citra,
Tidak ada Apa-apa, tenang saja, sungguh tidak terjadi apa-apa. Ayah, Sekarang sudah malam, di luar dingin sekali. Badan ayah baru pulih. Kita pulang saja dulu. Nah, perhatianmu. Ayah pahami. ayah dan ibu orang kampung tidak biasa tinggal di rumah besar di kota. Biarkan kami pulang saja. Ayah, Pembangunan desa sudah dimulai. Kalau ayah pulang sekarang juga tidak ada tempat tinggal. Begini saja, jika ayah tetap ingin pulang, tunggu sampai pembangunan selesai. Aku tidak akan melarang kalian. Pulang saja dulu. Ada apa-apa bicarakan di rumah. Ibu, ayo. 45 miliar rupiah. 45 miliar rupiah sudah masuk. 45 miliar rupiah. 45 miliar rupiah. 45 miliar rupiah. Aduh, kaya raya, kaya raya. Dua orang tua itu akhirnya melakukan satu hal yang baik. Sisa hidup kita, kehidupan kita akan terjamin. Suami, tas yang aku lihat terakhir kali. Bukankah seharusnya kau belikan untukku? Beli, Tentu saja beli. dan juga yang ibu inginkan. Gelang. Emas itu masih belum dibeli. Beli semuanya. Suami, kita kaya sekarang. Suamiku sangat baik. Kita menjadi kaya raya. Kaya raya. Ayah, ibu, minumlah air hangat agar badan kalian hangat. Ibu, ketika aku pergi ke mall hari ini, aku melihat ibu tidak memakai perhiasan. Jadi aku membelikan satu untuk ibu. Coba pakai. Anakku, simpan uangnya. Jangan dihabiskan untuk kami. Ayah, apa yang ayah katakan? Orang tua kandungku meninggal sejak aku kecil. Kalau bukan karena kalian yang membesarkanku, mana mungkin aku bisa seperti ini. Aku ini anak kalian, putri kandung kalian. Kalian membesarkanku sejak kecil. Aku akan mengurus kalian di hari tua. Berbakti kepada kalian. Sudah sepantasnya. Ibu, coba pakai. Cantik sekali. Ayah, ibu, rendamlah kakimu biar tubuhmu hangat. Aduh, Citra, tak perlu. Ini sungguh tak pantas. Kami dapat membersihkan kaki kami sendiri. Tidak masalah, ayah. Sini. Ibu. Ibu. Waktu aku kecil, ayah dan ibu yang selalu mengurusku. Sekarang aku telah dewasa, sudah sepantasnya aku merawat kalian. Sini. Dahulu waktu kecil, kalianlah yang selalu memandikanku. Kini aku sudah besar. Giliranku memandikan kalian. Anak yang berbakti. Ibu dan ayah ya, tinggallah bersamaku. Nanti aku akan selalu memasakkan hidangan lezat untuk kalian. Dengan kalian di sini, hatiku merasa begitu tenteram. Ibu! Mengapa ibu menangis? Ibu bahagia. Bahagia saja. Asalkan ibu gembira. Nanti aku akan membersihkan kaki ibu setiap hari. Ayah, untuk perayaan ulang tahun besok, aku sudah mengurusnya. Semuanya kutanggung jawab. Baiklah. Kalau begitu, aku akan ambilkan sandal untuk kalian. Baik.
Jangan menggerutu lagi pada aku. Aku paling membenci kamu yang bisu ini. Sejak kecil aku selalu diremehkan. Anak yang soleh. Tuhan berbaik hati pada kita. Ini adalah ilmuwan terkenal termuda di seluruh negeri. Apakah ini pesta ulang tahun ayahnya? Sungguh megah. Tentu saja. Profesor Citra mengembangkan chip untuk grup Tianyu yang memimpin dunia. Beliau adalah pahlawan bangsa. Yang datang hari ini adalah orang-orang penting di kota Yun. Jika suamiku bisa berhubungan dengan orang seperti itu, maka keluarga kita akan benar-benar sukses. Saya mewakili cabang Kota Yun Dari grup Tianyu, memberikan hadiah uang. Sebentar lagi, tidak hanya bisa bertemu dengan orang penting dari kantor pusat, tetapi juga bisa bertemu dengan orang misterius itu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ayah, ini adalah pesta ulang tahun yang khusus kusiapkan untukmu. Apakah ayah puas? Ini terlalu boros. Ayah tidak perlu memikirkan masalah uang. Ayah dan ibu, nikmati saja masa tua kalian. Kalau begitu aku akan pergi siap-siap dulu. Kalian silakan jalan-jalan. Baiklah. Hesti, Bu, hari ini yang datang adalah orang-orang penting kota Yun. Kita harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai menyinggung orang penting. Jangan khawatir. Aku tahu batasanku. Chandra, lihat bagaimana mereka bisa datang. Jangan-jangan mereka mengetahui soal uang itu dan sekarang datang untuk meminta bagianmu. Aduh, bahaya. Urusanku ini tak boleh diketahui orang lain. Kalau tidak, jabatan wakil manajer umumku. Bisa terancam. kenapa kalian datang kemari? Aku datang untuk menghadiri perayaan ini. Kalian berdua orang kampung yang tidak tahu diri. Kalian membuntuti kami sampai di sini. Kalian lihat acara apakah ini? Segera pergi dari sini. Pergi sekarang, ini bukan tempat yang tepat untuk kalian. Urusan kita dibahas nanti saja. Bila ketahuan kalian menyusup masuk kemari, kalian akan menerima akibatnya. Chandra, kami tidak menyelinap masuk. Kami diundang hadir. Diundang. Lihatlah sekitarmu. Semuanya orang berpengaruh. Orang terhormat di kota awan. Kalian ini siapa sebenarnya? Orang udik yang gemar berdusta. Melihat peluang langsung ingin naik derajat. Orang sepertimu sudah biasa kutemui. Aku peringatkan, segera pergi. Jika tidak, kulaporkan kalian. Kalian tidak diundang kemari? Mana buktinya? Perlihatkan undangannya. Undangan. Masih mengelak tidak menyelinap? Setiap orang yang hadir pasti membawa undangan. Kami ini mewakili cabang perusahaan Tianyu. Kalian sampah dari kampung. Penjaga. Ada apa ini? Dua orang ini tidak punya undangan. Mereka Menyelinap masuk. Cepat usir mereka. mereka. Bisa tunjukkan undangan Anda berdua? Kami tidak punya undangan. Tidak punya undangan. Tidak boleh masuk. Silakan ikut kami. Hari ini adalah hari yang penting.
Siapapun tidak boleh menggangguku. Putriku memintaku untuk menunggunya di sini. Jangan tarik aku. Ayo. Ternyata Citra, gadis liar ini yang membawa mereka masuk. Lepaskan aku. Jangan tarik aku. Setelah mereka dibereskan, kita lanjutkan pencarian. Hari ini ayo pergi. Seorang pun tidak boleh menyelinap masuk. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Nyonya, kami sedang menjalankan prosedur keamanan. Mohon kerjasamanya. Untuk masuk ke sini, harus ada undangan. Pas sekali. Anak haram, 2 perempuan jahat. Usir mereka semua. Kau berani mengulanginya? Mengulanginya lagi kenapa? Anak haram tanpa orang tua. 2 perempuan jahat dari desa. Tempat ini. Seumur hidup kalian, jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di sini lagi. Kau berani memukul ibuku? Kamu! Beraninya kau memukulku? Kau mau mati? Ku bilang, ya! Menantuku itu wakil manajer umum. Cabang grup Tianyu. Jika aku bicara, hari ini kalian semua tak boleh keluar. Wakil manajer umum sangat sombong. Citra, urusanmu menyuruh orang memukulku belum ku selesaikan. Sekarang kau bawa kedua orang tua ini pergi. Kuanggap kejadian ini tak pernah terjadi. Tak pernah terjadi? Chandra. Kau menghina orang tuamu, mencuri harta mereka, dan mengusir mereka. Anak tak tahu diri. Jangan sembarangan Fitnah. Orang tuaku memberiku uang ganti rugi. Kau iri ya? Kalian datang ke sini sengaja cari masalah kan? Jangan dengarkan mereka. Mereka Tak punya undangan. Cepat usir. Kalian belum bergerak? Hari ini, jika ada yang mengganggu pesta ini, Kalian bisa bertanggung jawab? Bu, jika tak ada Undangan, saya harus meminta Anda pergi. Yudi, ku berimu waktu 10 menit. Datang kemari dan selesaikan masalah ini. Jika tak selesai, kau keluar dari grup. Grup Tianyu, Ada masalah di ruang pesta. Profesor Citra marah. Cepat pergi. Hahaha. Hei, Citra, kurasa kau agak berlebihan. Jangan katakan kau kenal Pak Yudi dari kantor pusat. Aku cuma ketemu dia sekali. Apa hakmu? Apa hakku? Hakku karena pesta ini diselenggarakan olehku. Cukup? Hahaha. benar-benar lucu. Ku katakan padamu, walau kau bermarga Chen, kau paling-paling cuma ayam hutan yang kehilangan bulunya. Dengan kemampuanmu ini, mau bersaing dengan burung phoenix di angkasa? Kau layak. Ini lelucon terlucu yang ku dengar hari ini. Hahaha, Citra. Aku juga tak mau pesta ulang tahun. Tahun lagi. Ayo kita pulang saja. Ayah, tenanglah. Aku bisa mengatasi. Si masalah ini. Citra, Kalian bikin keributan besar hari ini. Mau pergi begitu saja? Lalu apa keinginanmu? Berlutut. berlututlah di hadapan semua orang. Chandra, Mereka itu orang tuamu. Aku tak punya hubungan apa-apa dengan mereka. Kami telah memutuskan hubungan ayah anak. Silakan lihat semuanya. Di sini ada 2 dokumen ini. Yang satunya surat pernyataan pemutusan hubungan. Yang satu lagi kontrak pengalihan tanah. Di atasnya semuanya sudah ada cap jempolnya. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa lihat sendiri dan bandingkan. Oh, saya tidak menandatangani. Kau menipuku untuk menandatanganinya. Kata-kata bisa dusta, tapi hitam putih di atas kertas tidak dapat berdusta. aku Chandra. Selama bertahun-tahun di kota Yun, semuanya bergantung pada diriku sendiri, selangkah demi selangkah berjuang hingga hari ini. Tanpa kalian, hidupku akan lebih merdeka. Citra, hari ini kau membawa mereka berdua untuk mengacaukan acaraku, mempermalukanku. Aku tidak akan melepaskan kalian. Apa yang hendak kau lakukan?
Aku akan memakai semua hubunganku, membuat kalian menyesali hidup di dunia ini, kecuali kalian berlutut dan memohon maaf kepada semua orang. Membuatku bertekuk lutut kepadamu. Kau pantaskah? Mereka layakkah? Bila kau tidak berlutut, aku akan membuat kalian terkapar dan Pergi dari sini. Chandra, aku berlutut. Aku berlutut untuk Citra. Ayah, Ayah, bangunlah. Ayah tak perlu berlutut kepada siapapun. Pesta ulang tahun hari ini adalah pesta yang kuadakan untuk ayah. Ayah adalah bintang utama hari ini. Citra! Ayah tidak berguna. Lutut ayah tak berharga. Asalkan keluarga kita sehat walafiat, aku sudah bahagia. Chandra, aku berlutut untuk Citra. Lepaskan keluarga kami. Judy, cepat kemari. Kalau kamu tidak segera datang, kerjasama kita berakhir. Dasar banyak gaya. Berani-beraninya kau panggil Tuan Yudi begitu? Membiarkan orang tua asuhmu ikut sengsara. Citra, kau sok alim begini. Apa karena uang 45 miliar itu? Sia-sia saja. Kontrak pengalihan lahan sudah berlaku. Uang ganti rugi tanah ini jadi milik kami. Kau tak akan dapat sepeser pun. Waktu itu, orang tuaku tidak tersesat. Kalian pelakunya. Benar kan? Jangan asal tuduh. Mereka pergi kemana? Apa urusannya dengan kami? Orang baik. Kalian berdua ini sangat serasi. Chandra, sekarang kau akan menerima balasan atas semua perbuatanmu. Balasan! Bagus. Aku baru saja dapat info. Tuan Yudi dari kantor Pusat akan datang. Aku ingin tahu, bagaimana kau bisa mengatasinya? Maaf, Profesor Citra. Saya datang terlambat. Dia. Profesor Citra. Dia Profesor Citra. Pak Yudi, Anda bilang dia Profesor Citra? Dasar bodoh. Ini adalah ilmuwan termuda, Profesor Citra. Pesta hari ini juga dipersiapkan Profesor Citra untuk ayahnya. Ini bagaimana mungkin? Anak haram ini bisa jadi orang penting apa? Pak Yudi, perusahaan Tianyu kalian benar-benar membuka mataku. Mencari orang seperti ini untuk membuat masalah di kota Yun. Sepertinya aku harus berbicara dengan pimpinan kalian dengan baik. Maaf, Profesor Citra. Semuanya salahku. Saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Dasar tolol! Cepatlah minta maaf kepada Profesor Citra. Jika Profesor Citra marah, aku akan membunuhmu malam ini. Citra, semuanya salah kakak. Kakak salah, Citra. Diam! Bukankah kau telah putus hubungan dengan ayah? Kau kakak macam apa? Semua. Rencana buruk mereka berdua. Maaf. Citra. Maaf, Citra. Maafkan aku, Citra. Yudi, Kau kira kau sedang bermain-main denganku? Diam. Ayah, tolong aku. Ayah! Ketika kau menghina ayah dan ibu di desa, kau pikir apa?
ketika kau menipu ayah dan ibu untuk mendapatkan harta mereka, kau pikir apa? Dan tadi ketika kau menghina orang tua kita di sini, kau pikir apa? Hajar dia, sikat dia. Baik, Ayah, aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi, ayah. Citra. Ayah memohon. Hentikan. Dia baru sembuh. Jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Ayah, orang seperti dia lebih baik mati tapi bagaimanapun juga dia adalah anak kandung ibu dan ayah. Sudahlah. Hentikan. Terima kasih, Citra. Pergi. Pergi, kami pergi. Aku akan melapor ke kantor pusat dan mencopot Jabatannya, urusan internal perusahaan. kalian. Aku tidak mau ikut. Ikut campur. Kalian urus sendiri saja. Ibu, ayo kita makan. Segera pecat dia. Copot jabatannya. Aku tidak ingin melihatnya lagi di grup Tianyu. Baik, Pak Yudi. Apa? Ada masalah apa dengan Chandra? Posisi wakil manajerku lenyap. Kartu bankku juga diblokir. Apa? Jabatan wakil manajer hilang. Tentu ini ulah Citra. Kalau bukan gara-gara dia hari ini, mana mungkin kita semalu ini? Aduh, sekarang kau bicara begini? Apa manfaatnya? Posisi Chandra lenyap. Bagaimana nasib kita nanti? Betul juga. Citra ini bagaimanapun, ia adalah anak angkat orang tuamu. Jika kau bisa meyakinkan ayah ibumu, mungkin masih ada peluang. Iya, kita dapat bersabarlah dulu. Tunggu sampai uang dan jabatanmu kembali seperti semula. Kita segera transfer dananya. Nanti, walaupun posisi wakil manajer tak diperlukan lagi, paling tidak kita masih punya dana untuk dibelanjakan. Ini barangkali suatu jalan keluar. Jangan lupa, kita masih punya Chandra kecil. Mereka sangat menyayangi Chandra kecil. Masih melamun di sini? Mau menunggu kita kelaparan? Aku pergi dulu. Dasar tidak becus. Tunggu hingga uangnya kita peroleh. Ayah, bukakan pintunya. Ayah, pulanglah denganku. Ayah, mari pulang bersamaku. Aku tak mau pulang. Ayah, maafkan aku. Setelah aku kembali, aku pasti akan berbuat baik kepada kalian. Aku tahu aku salah. Ikutlah aku pulang. Aku dan ibumu sudah lanjut usia, tak tahan dengan semua ini. Nanti, setelah pembangunan desa rampung, kami akan kembali. Tidak akan mengganggu siapapun. Ayah, apa ayah merasa Citra sekarang makmur? Jadi menyepelekanku. Aku dan ibumu seumur hidup memang kurang mampu. Tapi kami hidup damai. Kami tinggal di sini karena Citra tulus kepada kami. Memperlakukan kami selayaknya manusia. Ayah, aku nanti pasti akan berbakti kepada kalian. Aku ini kan anak kandung kalian. Kau masih ingat kau putra kandungku? Aku Cakra tidak berani mengakuinya. Aku tak punya anak sepertimu. Pulanglah. Ayah, kumohon, pulanglah bersamaku. Jojo rindu kakek dan neneknya. Aku tidak mau pulang, pergilah. Ayah, pulanglah bersamaku. Ayah, buka pintunya. Ayah. Sayang, kita tinggal dengan tentram di rumah Citra. Nanti kita kembali ke desa. Semuanya akan tenang.
Halo, urusanku di sini hampir selesai. Beberapa hari lagi, aku akan datang menemuimu. Jaga baik-baik ayah dan ibu. Jaga dirimu juga. Bu, ayah, Sandi akan pulang beberapa hari lagi. Setelah dia kembali, aku akan mengajak kalian berkeliling negeri. Kami sudah tua, tidak kuat jalan jauh. Kalian masih muda, kalian saja yang pergi. Ayah bicara apa sih? Menurutku, ayah dan ibu setidaknya bisa hidup sampai 100 tahun. Masih banyak waktu untuk jalan-jalan. Di mana mereka? Kenapa ayah dan ibu tidak datang? Mereka tidak berhasil diundang? Apa? Kau bahkan tidak bisa mengundang orang tuamu sendiri. Lalu apa gunanya kau hidup? Mending mati saja. Mereka tidak mau datang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pikirkan baik-baik. Kedatangan mereka berkaitan dengan jabatanmu dan 200 juta rupiah itu. Kami sih tidak peduli. Urus sendiri. Sepertinya, hari ini hanya ada Satu cara. Cara apa? aku akan membawa Jojo. Pasti bisa mengundang ayah dan ibu. Kakek, nenek. Kakek, nenek. Jojo, apakah kau memanggilku? Kakek! Jojo, Mengapa kamu datang? Aku rindu kalian. Ayah, ibu, pulanglah bersama kami. Jojo tak bisa hidup tanpa kakek dan nenek. Mengapa kamu datang? Bukankah sudah kubilang, aku tak mau pulang bersamamu? Kami hidup dengan baik di sini. Ayah, ibu, begini. Jojo merindukan kalian. Jojo ingin menikmati masakan kalian. Ayah, Ibu, kembalilah bersama kami. Aku sudah mengerti kesalahanku. Mulai sekarang, aku pasti akan berbakti pada kalian. Baiklah, aku ikut kalian pulang. Bagus sekali. Ayo kita berangkat sekarang. Aku ingin berpamitan dulu, ayah. Biar aku yang berbicara dengannya. Selama bertahun-tahun ini, aku sebagai seorang kakak belum menjalankan kewajibanku. Aku pasti akan berubah menjadi lebih baik. kakek, nenek, pulanglah bersama kami. Baik. Ayo. Jojo katanya sedang dalam perjalanan pulang. Ayah dan ibunya juga telah dijemput pulang. Bu, bisa dapat 45 miliar rupiah atau enggak, tergantung kesempatan ini. Ibu tahan sebentar kemarahannya. Tenang saja. Mana mungkin aku menyinggung perasaan dua dewa uang itu? Tunggu uangnya dicairkan. Aku akan memberi mereka balasan. Ayah, Ibu, silakan duduk di dalam. ayah, ibu, Beri kami alas kaki. Aduh, pakai alas kaki segala. Yah, kita akan satu keluarga. Silakan duduk. Ayah, ibu, silakan duduk. Ayah, ibu, kalian pasti capek kan? Aku akan menyiapkan makanan. Kalian istirahat dulu ya. Menantu, tidak usah susah-susah. Kami sudah makan di rumah Rini. Mana bisa begitu? Ya, di sana. Kan di tempat Rini. Ayah dan ibu datang. Kita harus menyambut kedatangan mereka. Aku dan ibuku akan memasak. Kalian temani Jojo bermain di ruang tamu. Jojo? Jojo? Iya, kakek dan nenek akan menemani kamu bermain. Jojo, ayo. Pergi sana. Kakek, nenek, ayo kita main bersama. Baiklah.
Ini sup yang khusus kubuat untuk menyambut mereka. Kalau tidak mati keracunan, ya minimal mereka akan jijik. Ayah, Ibu, ini sup spesial yang kubuat untuk kalian. Minumlah selagi masih hangat. Bagaimana bisa seperti ini? Ayah, dulu aku dibutakan oleh harta. Aku telah belajar dari kesalahanku dan akhirnya aku mengerti. Kita sekarang satu keluarga. Aku akan mengurus kalian dengan baik. Bagus. Aromanya sedap sekali. Jojo, jangan diminum. Kalau Jojo suka, biarkan dia meminumnya. Tidak boleh. Jojoyo, ini sup untuk kakek dan nenek. Jika kamu mau, ibu akan membuatkan lagi untukmu. Dengarkan ibu, nak. Minum perlahan-lahan, semuanya untukmu. Tidak ada yang akan mengambilnya darimu. Terima kasih, kakek, nenek. Lezat sekali. Ibu, nenek, perutku sakit. Kamu makan malam dengan kami. Makanannya sama. Kenapa sakit perut? Tidak tahu. Pasti kedua orang tua itu yang berencana. Aku akan menuntut pertanggungjawaban mereka. Kalian beri makan apa cucuku? Mengapa dia bilang sakit perut? Kenapa Jojo sakit perut? Ada masalah apa ini? Jangan berpura-pura di depanku. Dari siang kalian yang menjaga Jojo. Kok sekarang dia bilang sakit perut? Kami kesini tidak membawa apapun. Jojo makan makanan dari rumah. Ada apa? Ribut-ribut seperti ini, Jojo tiba-tiba bilang sakit perut. Saya tanya mereka memberi makan apa yang sembarangan ke Jojo. Kita semua baik-baik saja. Kok hanya dia yang sakit perut? Saya curiga mereka sengaja memberi makan ke Jojo. Mereka memang tidak ingin kita baik-baik saja. Bu, jangan bicara sembarangan. Jojo, kenapa? Jojo, katakan! Mereka memberimu makan apa? Aku tidak makan. Aku hanya minum sup mereka. Apa? Bukankah sudah kukatakan, jangan sentuh sup itu? Sup itu ada suplemennya. Anak-anak tidak memerlukannya. Masih bengong? Cepat bawa ke rumah sakit. Ayo. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, ada apa dengan anak saya? Dia mengonsumsi sesuatu yang kotor. Sekarang kondisinya seharusnya sudah membaik. Syukurlah. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Jojo, bukankah ibu sudah berpesan? Jangan menyentuh sup itu, suatu yang begitu lezat. Mengapa harus diberikan kepada kedua orang kampung itu? Bukankah lebih baik jika aku yang meminumnya? Jojo, kamu harus ingat. Nanti, apapun yang ibu berikan kepada mereka berdua, jangan disentuh dan jangan diminum. Paham? Bukankah sudah kukatakan, jangan menghubungiku? Aku Belum menerima bayaran bulan ini. Ada sedikit kendala di sini. Beri aku waktu. Kuberikan kau 2 hari. Jika aku tidak menerima uangnya, jangan salahkan. Aku kalau rahasiamu. Si brengsek itu mengancammu lagi. Ayah, ibu, bagaimana kalian bisa sampai di rumah sakit? Citra, kami baik-baik saja. Manusia tak tahu diri. Bukankah kamu telah memutuskan hubungan dengan ayah dan ibu? Mengapa kau kembali? Citra, aku telah berubah.
Jika tak percaya, Tanyakan pada ayah dan ibu. Aku pasti akan mengurus mereka nanti. Jangan berpura-pura. pura, Jika kamu memang tulus. Mengapa kamu bisa 20 tahun tak menghubungi ayah dan ibu? Citra! Chandra sekarang memang sudah berubah. Dia sangat baik pada aku dan ibumu. Dengar, ayah sendiri yang mengatakan. Apalagi yang kau khawatirkan? Bagaimanapun aku anak kandung ayah. Siapa yang tahu? Rencana buruk apa yang kamu sembunyikan? Yah ibu, ayo kita pulang. Citra, kamu pulanglah. Sekarang Jojo terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Kami sangat cemas. Chandra, jangan bertele-tele. Katakan saja, apa maumu sebenarnya? Ayah dan ibu, aku tidak akan pernah memberikan kalian padanya. Asal kamu mengembalikan jabatan suamiku dan membuka blokir asetnya sebesar 200 juta rupiah. Aku bisa mengembalikan orang tuamu kepadamu. Benar, asal kamu menyetujui persyaratan kami. Orang tuamu bisa kembali padamu. Benar saja. Tujuan aslinya akhirnya terungkap. Karena sudah ketahuan. Aku tak perlu berpura-pura lagi. Asal kamu menyetujuinya. Aku akan mengembalikan orang tuamu. Jika tidak, aku akan membiarkan semua orang di rumah sakit ini menilai siapa yang benar dan yang salah. Seorang ilmuwan muda merebut orang tua orang lain. Aku berjanji. Aku dapat memulihkan uang dan posisimu. Tetapi kau harus berjanji padaku. Kau takkan pernah lagi mencari ayah dan ibu. Baik, aku berjanji. Buat perjanjian, minta dia tanda tangan. Tanda tangan. Kembalikan jabatan Chandra. Cairkan dananya. Dibuka, dibuka. Benar-benar dibuka. Dua orang tua itu masih bermanfaat juga. Dua orang tua renta itu ternyata masih dianggap berharga. Chandra, kau tidak bilang sebelumnya. Kalau aku tidak bilang begitu, apa kalian akan datang? Jojo juga tidak berkata demikian, aku yang mengajarinya. Kau pikir Jojo benar-benar peduli pada kalian? Chandra! Jika kau begini, Kau akan menerima akibatnya. ayah, Ibu, ayo kita pulang. dibuka, dibuka. Benar-benar dibuka. aku sungguh-sungguh buta. Aku betul-betul mempercayai kata-kata orang jahat itu. Sepanjang hidupku. Hidupku benar-benar percuma. Ayah, ibu, jangan berkata seperti itu. Aku tahu kalian cemas tentang dia. Dan juga cemas tentang cucu kalian. Begini, nanti setelah aku menikah dan memiliki anak, aku akan mengurus kalian bagaimana? Citra, ayah dan ibu mohon maaf padamu. Berkali-kali mengecewakanmu. Bagaimana bisa, ayah? Apapun keputusan yang kalian ambil, Aku akan menghargainya. Citra, mengapa kamu begitu baik pada kami. kami tak pantas Mendapatkannya. Ayah. Ibu, Citra adalah anak yatim piatu.
Jika bukan karena kalian menolongku, mungkin aku sudah meninggal. Bagaimana mungkin ada Citra yang seperti sekarang ini? Orang-orangan sawah, tangkap dia. Tertangkap. Ayo sekolah. Ayo sekolah. Semua yang kumiliki. Ayo pergi semuanya. Diberikan oleh ayah dan ibu. Ayo pergi. Aku berterima kasih kepada kalian. Pulanglah. Mereka memberiku kehidupan yang sempurna. Masa kecil yang utuh. Kasih sayang ayah dan ibu. Melebihi orang tua kandungku sendiri. Aku akan melakukan apapun untuk membuat kalian sehat dan bahagia. Anak baik, kebaikan apa yang telah kami lakukan di kehidupan lampau hingga bertemu denganmu? Berharga. Hidup ini berharga. Kemari. Mau bermain? Mau. Ingin main-mainan yang lain? Mau. Om punya banyak mainan. Om ajak main ya. Baik, ayo. Sayang. Dia pindahkan uangnya di rekening kita. Lihat apa lagi yang bisa mereka gunakan untuk mengancam kita. Tanpa beban orang tuamu, kita bisa bebas berjalan-jalan. Citra menganggap mereka penting. Biarkan saja. Tunggu sampai aku menduduki posisi tertinggi di grup Tianyu. Aku tak perlu lagi diancam olehnya. Halo. Apa? Jojo menghilang. Ada apa? Ibu, ada apa? Aku barusan mengantuk. Lalu tertidur sejenak. Kemudian aku sadar. Jojo lenyap. Aku sudah mencarinya di seluruh rumah sakit. Aku tidak bisa menemukannya. Bagaimana bisa menjaga anak saja tidak kompeten? Bagaimana kamu berbicara denganku? Kamu tidak sopan. Kalian berdua hentikan perdebatan ini. Mencari anak lebih utama. Halo. Bagas, apa yang mau kau lakukan? Kembalikan anakku. Melakukan apa? Kudengar kau makmur sekarang. Bagaimana? Ingin meninggalkanku, mantan pacarku. Jangan bicara yang bukan-bukan. Apa sebenarnya keinginanmu? Keinginanku simpel. Berikan aku 100 miliar rupiah. Sesuai dengan kehendakku, kirim ke tempat yang ditentukan. Jangan main-main. Dari mana aku bisa mendapatkan 100 miliar rupiah? Aku tak peduli. Pikirkan sendiri jalannya. Aku beri waktu 1 jam. Jika aku tidak melihat uangnya, kau datang saja untuk mengurus jasad anakmu. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia membawa anakku? Ibu! Siapa dia sesungguhnya? Sekarang bukan saatnya untuk membahas ini. Menyelamatkan Jojo lebih penting. Bagaimana aku bisa mendapatkan 100 miliar rupiah? Lebih baik melapor polisi saja. Tidak bisa, jangan melapor polisi. Kalau melapor polisi, Jojo akan mati. Tidak melapor polisi. Kalau tidak melapor polisi, lalu Kita harus bagaimana? oh iya, Citra. Dia kan adikmu. Dia pasti tidak akan tega membiarkan kita begini. Masih diam di sini? Ayo cepat. Ayah, ibu. Ayo. Kalian datang kemari untuk apa? Rumah kami tidak menerima kalian. Citra, Aku mohon kepadamu, tolong Jojo. Dia anakku satu-satunya. Aku tak bisa hidup tanpanya. Jojo kenapa? Ada apa dengan Jojo? Jojo dibawa orang. Mereka meminta 100 miliar rupiah untuk melepaskannya.
Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Jangan berpura-pura di depanku. Apapun yang kau ucapkan, Apapun yang kau perbuat, aku tidak akan mempercayaimu. aku bersumpah, apa yang kami katakan semua ini benar. Meskipun kami bukan orang baik, kami seraka, tapi dalam masalah ini, kami tidak main-main. Aku mohon kepadamu, aku mohon tolong dia. Pengawal, usir mereka. Mulai saat ini, mereka tidak boleh datang ke rumah kita lagi. Baik, Citra, Citra, aku mohon. tolonglah, selamatkan Jojo. Citra, tolong Jojo. Citra, kumohon, tolonglah, kumohon. Citra, tolonglah. Ayah mengerti ucapanku ini tak benar. Namun aku tetap merasa wajib menolong mereka. Mereka keliru. Anaknya tak bersalah. Ya, kami keliru. Kesalahan kami. Tetapi Jojo tak bersalah. Citra, anggaplah ayah meminta kepadamu. Ayah, aku berjanji. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Aku percaya kalian untuk kesempatan terakhir. Jika kalian berani macam-macam, aku akan membuat kalian menyesal. Yudi, bawa 100 miliar rupiah ke vilaku. Aku membutuhkannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sayang, tenanglah. Tunggu sebentar sampai mereka mengirimkan uangnya. Paman akan membebaskanmu. Tapi jika mereka berani melapor polisi, kamu tamat. Masih menangis. Masih menangis, percaya atau tidak aku akan menghabisimu sekarang. Bagas, uangnya sudah saya bawa. Cepat! Bebaskan dia. Jangan tergesa-gesa. Aku tahu uang yang kau bawa. Asli atau palsu? Aku ingin memeriksa sendiri. Apalagi yang kau inginkan? Kalian bawa uangnya masuk. Para pengawal tetap di luar. Jangan macam-macam. Setiap pergerakan kalian bisa kulihat dengan jelas. Kalian tetap di sini. Kami yang masuk. Dasar binatang, lepaskan anakku. Ayah datang, Jojo jangan takut. Lepaskan cucuku. Uangnya sudah kami bawa. Ambil uangnya, cepat bebaskan anakku. Buka kopernya, aku mau lihat uangnya. Ini uangnya. Lepaskan anakku. Kau pikir aku ini bodoh? Suruh mereka berdua yang mengantarkannya. Aku yang akan mengantarnya. Kau tidak mendengar perkataanku? Aku bilang suruh mereka yang mengantarkannya. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan orang tuaku kenapa-napa. Omong kosong apa ini? Bos Tiger bilang siapa yang ditugaskan, ya orang itu yang harus mengantar. Citra! Citra! Aku mohon kepadamu. Ayah! Ibu! Aku mohon kepada kalian. Selamatkan Jojo. Kami yang akan pergi. Ayah. Tenang saja, tidak apa-apa. Uangnya sudah diantar. Kalian sebenarnya ingin apa? Mau apa? Berlutut. Merangkak kemari. Kalau tidak, aku akan bunuh mereka. Menyuruhku berlutut padamu? Tidak mungkin. Ayah!
berlutut dan merangkak kemari. Kau bermimpi. Bebaskan orang tuaku. Seberapapun uang yang kau minta akan kuberikan. Lihat, Anak gadisnya sangat berbakti. belajarlah darinya. Berlututlah. Baiklah. Aku bersimpuh saya berlutut. Kuberikan kau satu kesempatan lagi. Berlututlah. Merangkaklah ke sini. Baik. Aku bersimpuh. Jangan lukai anakku. Chandra. Aku menyadari dibanding orang tuamu, kau sepertinya lebih peduli pada putramu. Chandra! Kau tahu sudah berapa lama aku menanti hari ini? Bagas! Uangnya sudah kubawa. Kau juga sudah cukup menghinanya. Apalagi yang kau mau? Mengapa? Kau indah! Lalu saat kau di tempat tidur bersamaku, kau tidak berkata seperti ini. Diam! Siapa dirimu sebenarnya? Apa hubunganmu dengan istriku? Dia tidak memberitahumu. Kalau begitu, akan kukatakan. Aku dan istrimu, kami teman sejak kecil. Saat kami bersama, kau belum ada. Aku telah menantikan hari ini. Kau tahu aku telah menunggu 20 tahun. Kau merampas Hesti, mengambil semua milikku. Jangan memukul anakku. Lepaskan. Dasar orang tua! Kalau kau masih ikut campur, aku akan mengirimmu ke liang lahat lebih dulu. Chandra, hari ini bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan kehilangan cinta sejati. Jangan lukai Jojo. Dia anakmu. Apa katamu? Dia anakmu, kumohon. Jangan sakiti dia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Dia anakku. Kau berbohong. Dia lahir 1 bulan lebih awal. Aku mengatakan kepada orang-orang bahwa dia lahir prematur. Golongan darahnya sama denganmu. Mustahil. Kalian membohongiku lagi. Yang dikatakannya itu kenyataan. Ketika Jojo lahir, Chandra tidak berada di rumah sakit. Akta kelahirannya, saya suruh orang lain memalsukannya. Kau membohongiku. Kalian semua membohongiku. Kalian semua pembohong. Mati kalian semua. Matilah kalian semua. Habisi. Bunuh kalian semua. Ayah! Cepat! Bangun! Sandi, cepat! Ayah luka! Segera panggil dokter pribadiku! Ayo! Perlahan-lahan! Apa yang kau bilang tadi? Benarkah itu? Jojo! Apakah dia anakku? Sampai detik ini, aku tak takut mengatakannya padamu. Jojo memang bukan anakmu. Saat aku menikah denganmu, aku terpaksa. Aku sama sekali tak mencintaimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Uangmu sudah masuk ke kartuku. Aku bisa membawa anakku menjalani sisa hidupku dengan merdeka.
Kau binatang yang bahkan bisa meninggalkan orang tuamu. Kau pantas mendapatkannya. Bibi, jangan cemas berlebihan. Dokter baru saja mengatakan, Paman baik-baik saja. Ayah. Ayah sudah sadar. Jangan terlalu terkejut. Ayah baik-baik saja. Kita penduduk desa kuat. Di mana Chandra? Ayah, sekarang sudah jam berapa? Ayah masih memikirkan orang tak tahu terima kasih itu. Di hatinya tidak ada ayah dan ibu. Citra, jangan berkata seperti itu. Di mana Chandra? Dia berlutut di luar. Jangan biarkan dia berlutut. Suruh dia masuk. Masalah Jojo sebenarnya bagaimana? Ayah, jangan ikut campur. Ini Akibat ulahnya sendiri. Ayah menyuruhmu masuk. Ayah, jangan bersimpuh. Berdirilah, Jojo. Ada masalah apa sebenarnya? Jojo bukan anak kandung saya. Ayah, ibu, aku memang hina. Selama ini, karena status sosial kalian, aku meremehkan kalian. Aku sadar aku salah. Citra, maafkan saya. Ayah dan ibu ada kamu yang mengurus. Aku jadi tenteram. Pak Sandi, tolong jaga adikku dengan baik. Jaga juga ayah dan ibu saya dengan baik. Citra, jangan berbuat bodoh. Ayah, tenang saja. Aku takkan berbuat bodoh. Penakut ini, sok kita tak bisa hidup tanpanya. Dengan 40 miliar rupiah ini, kita tetap dapat hidup nyaman menjalani sisa umur kita. Jojo, mulai sekarang kita tidak memanggilmu Jojo lagi. Ibu akan membawamu mengubah nama. Kita gunakan nama Hasan, bagaimana? Baik, anak cerdas. Ayo, ayo.
terjadi insiden penyerangan di kota kita. Chandra, pria, 38 tahun. 3 korban meninggal. Chandra, Ibu, aku tak bisa merawat kalian di kehidupan ini. Di akhirat nanti, aku akan berbakti pada kalian. Mengerikan sekali melihat kabarnya di jalan. Akhirnya ditangkap, sungguh melegakan. Anakku, aku dan ibumu berasal dari desa, tak berpendidikan, tidak punya keahlian, tidak membesarkanmu dengan benar, membiarkanmu menempuh jalan yang keliru ini. Kamilah yang salah kepadamu. Aku dan ibumu akan kembali pulang ke rumah lama kita. Kami akan menantimu di sini. Kapanpun kau pulang, ayah dan ibu akan selalu menunggumu. Ayah, Ayah, ibu, ini semua kesalahanku. Ini semua kesalahanku.